Dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata bahwasannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau menjadi Khalilullah, beliau menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk mengorbankan anaknya, Nabi Allah Ismail alaihissalam, setelah sekian lama beliau tidak memiliki anak, Allah anugerahi beliau, Allah karuniakan beliau seorang anak yang tampan, yaitu Nabi Allah Ismail. Lagi disayang-sayangnya, lagi dicinta-cintanya, lagi dimanja-manjanya itu anak. Tiba-tiba Allah perintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya. Allah perintahkan beliau untuk menyembelih anaknya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau mendengar kabar tersebut, samina wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Beliau tidak membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayah mana yang tega menyembelih anaknya? Orang tua mana yang tega membunuh anaknya? Tetapi karena ini perintah dari Allah, beliau lebih taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Datang beliau kepada anaknya Ismail, wahai anakku, semalam ayah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankanmu, untuk menyembelihmu. Apa jawaban seorang anak yang soleh? Apa jawaban seorang anak yang taat kepada Allah? Wahai ayah, jikalau memang itu perintah dari Allah, jikalau memang itu perintah dari Tuhan, maka laksanakanlah, maka taatilah. Aku ridho, aku ikhlas. Beliau tidak menjawab, ayah, saya anakmu, kenapa kau korbankan saya? Ayah, saya anakmu, kenapa kau sembelih saya? Tetapi ketika Nabi Ismail mendengar itu perintah Allah, langsung beliau taat. Dibawalah Nabi Allah Ismail ke tempat penyembelihan. Ketika Nabi Ismail akan disembelih, beliau berkata, wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku punya 3 permintaan. Yang pertama, wahai ayah, tajamkan kau punya pisau agar aku tidak merasakan sakit. Yang kedua, wahai ayah, tutup aku punya mata agar engkau tidak bisa melihat aku. Kenapa? Kalau engkau melihat aku, engkau akan iba dan kasihan kepadaku. Yang ketiga, wahai ayah, tolong copot bajuku, jangan sampai nanti darah ini mengalir ke bajuku, mengenai bajuku, sehingga baju ini ketika nanti ibu lihat, ibu akan sedih ketika melihat baju yang ada bekas darahku. Akhirnya Nabi Allah Ismail dengan penuh keteguhan iman, dengan penuh kekokohan iman dan ketaatan kepada Allah, beliau letakkan mata pisau di leher anaknya. Ketika akan disembelih, tiba-tiba Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang berasal dari surga. Allah ingin menguji ketaatan Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Allah ingin menguji ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim lulus dari ujian tersebut, sehingga Nabi Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah. Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang berasal dari surga. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau ditanya oleh seorang pendeta, ada seorang pendeta Yahudi bertanya, wahai Imam Ali, beritahu aku 4 makhluk yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu, tapi 4 makhluk ini ada di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali menjawab, makhluk yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, tidak punya bapak juga tidak punya ibu. Makhluk yang kedua adalah untanya Nabi Allah Saleh alaihissalam, karena unta Nabi Saleh keluar dari bumi, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yang ketiga, ularnya Nabi Allah Musa, karena ular Nabi Musa itu dari tongkat dilempar, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang keempat adalah kambingnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mau disembelih, ketika Nabi Ismail mau disembelih, maka tiba-tiba Allah ganti dengan seekor domba, yang mana di domba itu punya bapak, tidak punya ibu. Saudara-saudara, itu yang pertama, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah. Beda dengan kita manusia sekarang lebih memilih perintah bos, lebih memilih pemerintah daripada perusahaan, lebih memilih perintah manajer daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian lebih memilih perintah makhluk daripada perintah Allah. Kalian abaikan perintah Allah di masjid-masjid kalian, di surau-surau kalian, di musola-musola kalian. Terdengar panggilan Allah, terdengar seruan Allah, terdengar panggilan sholat, terdengar suara azan. Hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayo sholat. Hai kamu yang berdagang, tinggalkan daganganmu. Kamu yang punya toko, tinggalkan tokomu.
Kamu yang berbisnis, tinggalkan bisnismu. Ini saatnya engkau kembali kepadaku. Ini saatnya engkau menyembahku. Tapi kalian, kita abaikan panggilan Allah, kita abaikan seruan Allah, dan lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan pangkat, lebih memilih panggilan dunia, lebih memilih panggilan bos, lebih memilih panggilan warung, lebih memilih panggilan dagangan, lebih memilih panggilan-panggilan dunia, panggilan syahwat daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih rela kehilangan Allah karena anak istri daripada kehilangan anak istri karena Allah. Lebih rela kehilangan Allah karena pangkat daripada kehilangan pangkat karena Allah. Lebih rela kehilangan Allah karena jabatan daripada kehilangan jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim, beliau lebih rela kehilangan dunia dan isinya asalkan tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah gelisah, tidak pernah risau, dan tidak pernah susah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rizki. Nabi Ibrahim tidak pernah gelisah dengan masalah rizki, tidak pernah risau dengan masalah rizki. Berbeda dengan kita. Kalau kita masih mikir besok mau makan apa, kalau nggak kerja nanti nggak makan, kalau nggak sekolah nggak dapat ijazah nanti nggak makan, kalau nggak kerja nanti pengangguran, nanti nggak makan, nanti susah, nanti miskin. Nabi Ibrahim, beliau tidak gelisah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah. Saudara-saudara, rizki adalah hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah, Allah tanggung rizkinya. Apalagi kita, hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Banyak anak-anak muda sekarang ketika ditanya kamu, hei kamu, kenapa kamu nggak kawin? Kenapa kamu nggak nikah? Bib, saya kalau kawin nanti anak orang mau dikasih apa? Nanti anak orang mau dikasih makan apa? Kalau ada anak-anak muda begitu, itu anak-anak muda goblok. Saudara-saudara, nggak yakin sama Allah, kayak nggak punya Allah, kayak nggak punya Tuhan. Bahkan bukan cuma anak muda, banyak ustadz kiai sekarang. Dulu pernah ada satu ustadz, saya tanya, Ustadz gimana kabar? Alhamdulillah saya masih baik, cuma kantongnya yang nggak baik. Kantongnya yang nggak baik. Saya bilang, Ustadz goblok. Ada ustadz kiai ngomong badan mah sehat, cuma kantongnya yang nggak sehat. Itu ustadz goblok itu. Kalau ada yang ngomong begitu, kantong gak sehat, kamu gak punya Allah. Terus selama ini kamu makan dari siapa? Kalau bukan dari Allah. Bukan kamu yang tidak punya Allah, bukan kamu gak yakin kepada Allah, tapi kamu tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan risau, rizki telah ditanggung oleh Allah. Rizki ada dua, ada rizki yang mencarimu dan ada rizki yang harus kamu cari. Kalau kamu tidak bisa mencari rizki, maka ada rizki yang telah dibagikan oleh Allah untuk mencarimu. Saudara-saudara, jangankan kita manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam, suatu waktu Nabi Sulaiman duduk di samping sungai. Tiba-tiba ada seekor semut membawa gandum. Ini semut jalan membawa gandum sampai di pinggir, tiba-tiba ada seekor katak. Ini katak keluar, ini semut masuk ke dalam mulut katak, ini katak masuk ke dalam sungai. Tiba-tiba ini katak keluar dan semut keluar, sudah tidak ada gandum. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, apa yang terjadi? Ini semut jawab, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa rizki seekor cacing yang buta yang ada di dalam sungai tersebut. Dan di dalam sungai itu ada sebuah batu. Di dalam batu itu ada sebuah lubang. Di dalam lubang itu ada seekor cacing yang buta, yang tidak bisa cari makan, tidak bisa cari rizki. Aku diutus oleh Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawakan rizki itu cacing. Kemudian Nabi Sulaiman nanya, apakah kamu tahu apa tasbih, apa puji-pujian itu cacing kepada Allah? Dijawab oleh ini semut, ya aku mendengar apa tasbihnya, aku mendengar apa pujiannya. Apa tasbihnya, apa pujiannya? Itu cacing memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjamin rizkiku, seekor cacing yang buta. Kalau aku saja cacing yang buta dijamin rizkinya, maka bagaimana dengan hamba-hamba yang beriman kepadanya?
Oleh karenanya jangan risau, jangan gelisah dengan rizki yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, hari ini rizki kamu 10.000. Walaupun dari pagi sampai pagi kamu cari uang, yang kamu dapatkan 10.000. Hari ini rizki kamu 1 juta, walaupun kamu nggak keluar rumah, yang kamu dapatkan hanya 1 juta. Saudara-saudara, kita memancing, kita mancing di laut yang sama, lautnya sama, lautnya sama, perahunya sama, jorannya sama, kailnya sama, umpannya sama, tapi apakah dapat ikannya sama? Tidak, saudara-saudara. Si A dapat ikan 2 ekor, si B dapat ikan 5 ekor, si C dapat ikan 7 ekor, si D nggak dapat ikan. Padahal lautnya sama, perahunya sama, dayungnya sama, jorannya sama, kailnya sama, umpannya sama, tetapi rizki tidak sama. Seperti itulah rizki, semua telah diatur oleh Allah. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita berusaha untuk mencari rizki tersebut. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat, kita orang-orang sekarang pagi, siang, sore, malam sibuk cari rizki. Pagi, siang, sore, malam sibuk mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan surga yang belum dijamin, malah kita lalai, malah kita lupa. Kita tidak mau nyari sesuatu yang belum dijamin. Surga belum dijamin, tapi kamu tidak bersungguh-sungguh mencarinya. Sedangkan dunia, sedangkan rizki yang telah dijamin, justru kamu bersungguh-sungguh mencarinya. Harusnya kebalik, surga yang belum dijamin, harusnya kita bersungguh-sungguh. Rizki dan dunia biasa-biasa saja. Oleh karenanya Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Kedua, karena beliau tidak pernah risau, tidak pernah gelisah dengan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri, saudara-saudara. Nabi Ibrahim kalau makan pasti bareng-bareng, pasti bersama-sama. Tidak pernah makan sendiri beliau. Kalau lagi ada makanan sendiri, beliau rela jalan berkilo-kilo hanya untuk cari teman, untuk makan bersama-sama. Karena 3 hal inilah Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Oleh karenanya, tanamkan dalam hati, dalam jiwa anak-anak kamu, millah ajaran daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.